Halo sahabat Sobat Story, apa kabar? Semoga kalian sehat dan selalu dilimpahkan rezeki, amin. Abu Nawas lebih hebat dari jin ifrit, istana raja bisa dipindah ke atas gunung. Berawal dari baginda raja yang baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Jin ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia. Baginda Raja mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama, berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan jin ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Baginda Raja pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda pun berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan Baginda Raja, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada waktu yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Baginda yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang dari 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda Raja," ucap Abu Nawas menambahkan. "Apalagi?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyembelih 10 sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda Raja menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin akan kemampuan Abu Nawas. Sebab, selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat Idul Kurban. Seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat.
Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Baginda Raja yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Baginda Raja yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan ke atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Baginda Raja yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari tantangan sulit. Abu Nawas pecundangi 3 orang sombong, gampang banget jawab pertanyaan jumlah bulu keledai. Suatu ketika Abu Nawas bertemu 3 orang sombong. Ketiganya dikenal pintar, tapi juga suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara. Saat itu 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu. Namun tidak tahu harus bagaimana akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh? Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku. Namun ketiga orang sombong itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu. Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri, ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, berapakah jumlah bintang yang ada di langit? Tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya. Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu? Tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif karena semua pertanyaannya sama yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Kisah lucu Abu Nawas dan para pejabat istana yang belum pernah melihat gajah. Suatu sore Abu Nawas duduk santai bersama Baginda Raja Harun al-Rasyid di sudut istana. Dari kejauhan sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda Raja? Celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas asik-asik saja mengobrol diselingi tawa. Abu, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu? Tanya Baginda di sela menyeruput kopi. Abu Nawas hanya tersenyum. Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba, jawab Abu Nawas coba merendah. Belum kenal bagaimana? Mereka mengenal sedikit dan itu mungkin yang buruk-buruk saja, ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopi. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas itu. Sebab tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diketahui pejabat. Ingin kenal seperti apa lagi?
Saya dengar Baginda mendatangnya gajah dari negeri lain, tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. Hei Abu, kamu jangan mengalihkan pembicaraan, sergah Baginda Raja. Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa, jawab Abu Nawas buru-buru. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja, jelasnya. Apa maksudmu? Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja berpikir sejenak. Saya rasa belum semua, jawab Baginda Raja. Bisakah Baginda Raja memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Baginda Raja pun memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk seorang menteri. Apa kalian pernah melihat gajah? Tanya Baginda. Belum, Baginda Raja, jawab mereka serentak. Baginda Raja lalu memandang Abu Nawas. Boleh mereka melihat gajah itu Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu seorang petugas. Gajah tersebut berada di dalam kandang tidak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya, sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya pejabat ketiga memegang kakinya sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya pejabat keempat menyentuh punggungnya sehingga ia yakin gajah adalah semacam singgasana. Selanjutnya Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda Raja. Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda, pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna. Lantaran hanya menyentuh sebagian makhluk itu, maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. Begitulah, Baginda Raja, ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda Raja mengangguk-angguk. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening, tanpa sikap iri, untuk mengenal dirimu, ujar Baginda puas. Acara ngopi sore pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda Raja. Abu Nawas benar-benar pintar, ucap Baginda penuh kekaguman, dan Abu Nawas meninggalkan istana.